Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori-teori belajar PAI yang diampu oleh dosen Dr. Teddy Sutandi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, kami dari kelompok 2 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Saya Pujiawati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yuli Nurhayati. Izin perkenalan, nama saya Rosita Rahmawati Effendi. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Yuli Nurhayati, yaitu mengenai pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Teori konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Sedangkan menurut para ahli, menurut Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna bagi kemaslahatan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai asumsi-asumsi konstruktivisme. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme yang pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen, maupun berdiskusi dengan sesama siswa. Dengan hal seperti itu, maka ilmu-ilmunya tersebut akan berkembang dan bertambah. Untuk yang kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya, seorang pendidik atau guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan. Selain itu juga, guru harus bisa menggunakan media dalam proses pembelajaran. Jangan hanya menggunakan metode-metode yang sudah lama atau zaman dulu seperti ceramah, mencatat sampai habis. Akan tetapi, guru harus mengajar dengan cara bagaimanapun supaya siswa harus dibuat aktif dan masuk dalam pembelajaran tersebut. Adapun aktivitas-aktivitas pembelajaran meliputi mengamati fenomena-fenomena, mengumpulkan data-data, merumuskan dan menguji hipotesis, dan bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan lainnya adalah mengajak siswa mengunjungi lokasi-lokasi di luar ruangan kelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosita Rahmawati Effendi mengenai perspektif dalam konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme eksegenes mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan merepresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model-model. Yang kedua, konstruktivisme endogenes
menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Pengetahuan berkembang melalui aktivitas kognitif dari abstraksi dan mengikuti sebuah rangkaian yang dapat diprediksikan secara umum. Yang ketiga, konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Selain ini juga, interpretasinya tidak terkait dengan dunia luar. Bahkan, pengetahuan atau pemahaman timbul akibat saling berlawanan mental dan interaksi antara lingkungan sekitar dengan seseorang. Dari ketiga pandangan tersebut, memiliki kelebihan masing-masing, seperti konstruktivisme eksegenus, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang siswa terhadap ilmu tertentu secara akurat dan terperinci. Kemudian, konstruktivisme endogenus, yaitu untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi secara terstruktur mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi. Sedangkan konstruktivisme dialektikal digunakan ketika guru atau pendidik ingin merencanakan intervensi-intervensi untuk mendorong pemikiran siswa dan untuk mengarahkan penelitian untuk menemukan efektivitas dari pengaruh-pengaruh sosial seperti paparan terhadap model-model dan kerjasama dengan teman sebaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pujiawati. Kelebihan konstruktivisme. Pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di sini maksudnya yaitu dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran dan menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Sebab, dalam konstruktivisme, pengetahuan itu tidak hanya didapat dalam proses pembelajaran saja. Lanjut, kedua, siswa lebih aktif dan kreatif. Maksud di sini, siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya baik didapat di sekolah dan yang didapatkan di luar sekolah, sehingga pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapatkan tersebut bisa dia kaitkan dengan baik dan seksama. Selain itu juga, siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang baru dan dapat dikoneksikan dengan ilmu-ilmu yang sudah lama. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Di sini maksudnya, belajar bermakna berarti menginteraksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. Artinya, pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus bisa mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, dengan informasi-informasi yang dia dapatkan dari temannya, tetangganya, keluarganya, surat kabar, televisi, atau lain sebagainya. Lanjut, keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksudnya di sini, siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah sehingga tercipta konsep yang diharapkannya. Lanjut, kelima, perbedaan individual. Kelima, perbedaan individual terukur yang dihargai. Terus,
Keenam, guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, itu adalah kelebihan dari konstruktivisme. Baik, lanjut yaitu tentang kekurangan konstruktivisme. Jadi, ada juga kekurangan konstruktivisme. Yang pertama, proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya. Dan kedua yaitu peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu pembentukan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Keempat, sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kelima, evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.